Halo, kita berjumpa lagi di Jurnal Barata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden lagi-lagi kembali berbuat ulah dengan menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai seorang diktator. Sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berkunjung ke Beijing dan bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. Kunjungan itu sebenarnya dimaksudkan untuk menstabilkan hubungan bilateral kedua negara yang memburuk. Presiden Biden lantas menilai bahwa komentarnya tersebut tidak akan melemahkan atau merumitkan hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dirinya bahkan menolak untuk menarik pernyataannya karena menurutnya itu adalah fakta. Lantas benarkah demikian? Mari kita coba bahas bersama. Jurnal Barata. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, ada baiknya kita perlu tahu apa itu diktator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diktator adalah kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak. Kekuasaannya biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara tidak demokratis. Sekarang kita buktikan, benarkah Presiden Tiongkok Xi Jinping memperoleh kekuasaan melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis sehingga menjadikannya dirinya sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak? Pertama, memang benar bahwa sistem pemerintahan di Tiongkok berbeda dengan Amerika Serikat dan negara kita Indonesia yang menganut sistem presidensial. Lantaran sistem pemerintahan di Tiongkok menganut sistem parlementer, yaitu sebuah sistem di mana rakyat memilih wakil mereka untuk menduduki parlemen dan selanjutnya para wakil rakyat itulah yang memilih para eksekutif negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensial di mana rakyat yang memilih wakilnya di parlemen sekaligus eksekutif negara baik presiden hingga kepala desa. Dengan demikian, jika kita tinjau kembali definisi sistem politik demokrasi menurut Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka jelas bahwa baik sistem presidensial maupun parlementer keduanya sama-sama sistem yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Artinya apa? Artinya Tiongkok juga sebenarnya merupakan negara demokrasi yang menganut sistem parlementer, bukan presidensial, di mana kedua sistem pemerintahan tersebut sama-sama menjadikan rakyat sebagai kunci dalam menentukan kepemimpinan sebuah negara. Oleh karena itu, maka jelaslah bahwa presidensi memperoleh kekuasaannya bukan melalui kekerasan maupun secara tidak demokratis, melainkan tetap dalam jalur demokrasi melalui sistem pemerintahan parlementer. Maka terbukti presidensi bukanlah diktator. Kedua, dalam sistem parlementer yang menjalankan roda pemerintahan bukanlah presiden, melainkan perdana menteri. Bagi Tiongkok pun demikian, roda pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri Li Qiang. Ialah yang memimpin pemerintahan Tiongkok dan para menteri atau kabinet. Dari sini saja sudah terlihat sebenarnya jelas bahwa presidensi bukan diktator karena dirinya jelas bukan kepala pemerintahan melainkan hanya sebatas kepala negara yang kekuasaannya pun dibatasi. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diktator yang dimaksud adalah kepala pemerintahan bukan kepala negara. Namun tidak sampai di situ saja, karena meskipun Presiden Xi Jinping merupakan kepala negara, kekuasaannya ternyata tidak sekuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin, atau bahkan Presiden kita sendiri Joko Widodo. Karena hak Presiden Biden, Presiden Putin, dan Presiden Jokowi ternyata jauh lebih kuat serta memiliki wewenang yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan presidensi.
Ini semua jelas tertulis dalam Konstitusi Tiongkok artikel 80 dan 81 yang menyangkut wewenang Presiden Tiongkok, yaitu berdasarkan keputusan Kongres Rakyat Nasional dan Komite Tetapnya, Presiden Tiongkok bertugas mengumumkan undang-undang, menganugerahkan medali negara dan gelar kehormatan, serta terlibat dalam kegiatan urusan negara hingga menerima perwakilan diplomatik asing dan lain sebagainya. Dari kutipan tersebut terlihat Presiden Tiongkok ternyata hanya pelaksana keputusan-keputusan yang diambil oleh NPC. Selain itu, wewenang pengambilan keputusannya juga berada sepenuhnya di tangan Kongres Rakyat Nasional. Itu sebabnya kekuasaan tertinggi di Tiongkok bukan dipegang oleh presiden, melainkan NPC yang menjalankan kekuasaannya secara collective leadership, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui komite tetap atau SCNPC, bukan oleh presiden, sehingga Tiongkok tidak bisa juga disebut sebagai negara diktator karena ternyata kekuasaannya juga dipimpin secara kolektif. Yang menjadi pertanyaan adalah kemudian apakah dengan konstruksi politik semacam ini bisa membuat presiden Xi menjadi diktator? Tentu sangat tidak mungkin. Lalu bagaimana mungkin Presiden Xi Jinping dituduh diktator yang ternyata jauh lebih lemah kekuasaannya daripada orang yang menuduhnya? Tentu itu sangat mustahil, bahkan ilusi, bukan? Justru tuduhan-tuduhan yang dilabelkan kepada Presiden Xi selama ini tidak pernah terbukti. Karena memang selama ini Presiden Xi Jinping yang oleh para politisi dan media barat dimaksudkan hanya berupa imajinasi para penderita xenofobia, yaitu para pembenci Tiongkok atau anti-Tionghoa. Xenofobia semacam inilah yang sangat efektif dalam menciptakan ketakutan dan teror terhadap segala sesuatu yang terkait dengan Tiongkok. Apalagi sebagian besar masyarakat kita masih hidup dalam tatanan masyarakat pedesaan tradisional agraris dan masih terjebak dalam feodalisme. Hingga dalam situasi semacam ini, hoax yang bersifat xenofobia adalah makanan empuk. Apalagi jika pemberi informasinya adalah pemimpin yang mereka kultuskan. Meskipun Presiden Xi Jinping senantiasa dituduh dengan berbagai macam label negatif, namun pada faktanya rakyat Tiongkok tetap mendukung Presiden Xi untuk melanjutkan kepemimpinan di Tiongkok. Bahkan tidak mempengaruhi sedikit pun kecintaan mereka terhadap Presiden Xi. Hal itu dibuktikan dari hasil survei Edmund Trust Barometer pada tahun 2020 yang menyebut terdapat 82% masyarakat Tiongkok puas dan percaya dengan pemerintahannya. Bahkan di tahun sebelumnya, angka kepercayaan tersebut mencapai 90%. Itu berarti sejak tahun 2019-2020 hanya sekitar 10% hingga 18% saja yang tidak menyukai kepemimpinan Presiden Xi. Selebihnya justru mencintai Presiden Xi Jinping karena kinerja dan terobosannya selama ini yang dilakukannya demi kesejahteraan masyarakat Tiongkok. Tidak hanya itu, View Asian Barometer pada tahun 2020 juga merilis survei yang terkait dengan keyakinan rakyat terhadap pemerintahannya yang bekerja bagi kepentingan rakyat. Menurut survei, hampir 80% rakyat Tiongkok paling meyakini bahwa pemerintahannya bekerja bagi kepentingan rakyat. Jika kita membaca berita yang menjelekkan Presiden Xi Jinping, tidak lain dan tidak bukan pasti berasal dari para politisi barat. Lantaran bagi Amerika Serikat dan dunia barat, Presiden Xi adalah penantang, kompetitor, ancaman, musuh, rival, dan lain sebagainya yang harus ditundukkan. Seperti kata anekdot, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih.